Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, jadi sebelum berangkat, apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Ya, kelihatan suaranya lagi semangat-semangatnya ya. Sudah sarapan biar tidak sakit. Ya. Semalam di rumah sudah belajar apa belum? Sudah. Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Sudah sarapan, sudah belajar, dan sekarang sebelum memulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih Dahulu. agar diberi kesehatan, keselamatan, serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Dan ini Bapak minta untuk siswa memimpin teman-temannya untuk berdoa di depan. Silakan Bapak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Berdoa dulu. Terima kasih Pak Taufik. Kembali. Sebelumnya Bapak ini yang absen. Coba lihat kiri dan kanannya, ada temannya yang tidak hadir. Anak-anak, sekarang coba diperhatikan meja dan kursinya apakah sudah rapi? Apakah sudah siap untuk belajar? Sudah semangat? Jadi untuk menambah motivasinya, untuk menambah semangatnya, jadi kita menyanyikan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Dan sebelum bernyanyi, Bapak minta untuk anak-anak berdiri. Kita melakukan SPK terlebih dahulu. Mengajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beranak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Mengajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Iya. Jadi kita masuk ke pelajaran. Sebenarnya Bapak yang akan tahu kepada kalian, apakah kalian pernah menggerakkan suatu benda? Coba tunjuk tangan yang pernah. Iya, semua Pak. Benda apa yang pernah Nova gerakkan? Meja. Dengan cara apa Nova menggerakkan meja? Mendorong meja. Iya, benar ya. Ya. Dari rumah ke sekolah dari apa? Apa yang kalian gerakkan? Iya, kalian menggunakan motor. Terus, kalau kalian ingin menambah kecepatan motor kalian, apa yang kalian lakukan? Ya, dengan menambah gasnya agar kecepatannya juga bertambah. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu materinya tentang gaya dan hukum Newton. Ya, gaya dan hukum Newton. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran ini dengan model discovery learning, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian, yang kedua menghitung resultan, dan yang ketiga menerapkan dan keempat mengetahui macam-macam. Dan 4 tujuan yang akan kita capai pada hari ini.
Baiklah, sebelum mulai Bapak minta salah satu siswa untuk membantu Bapak melakukan percobaan. Siapa yang mau? Tepuk tangan. Ya, Abi. Ayo maju ke depan, Abi. Di depan Abi, dengerin fungsi Bapak, Abi ya. Yang pertama, coba Abi, Bapak minta tolong bukakan pintunya. Ya, stop. Ya, sekarang anak-anak, apa yang dilakukan Abil barusan? Apa yang didorongnya? Bagaimana Abil? Apakah benar Abil mendorong pintu? Ya, iya benar. Sekarang tutup kembali pintunya Abil. Iya. Nah, anak-anak, apa yang Abil lakukan? Kembali. Apakah benar Abil? Ya, iya benar. Jadi Abil barusan melakukan gaya dorong dan juga gaya hadapi. Ya, terima kasih Abil sudah membantu Bapak. Terima kasih Bapak. Sekarang Bapak minta 2 orang maju ke depan. Ayo, mau. Ya, Reva dan Nova, coba. Ayo ke depan. Cewek biasa pakai poli ya? Biasa poli kan? Iya. Berlawanan arahnya. Iya, berlawanan arahnya. Coba Reva memegang bola. Ikuti instruksi dari Bapak. Pertama pegang. Terus Nova di sini. Ya, sekarang tugasnya Reva melempar bola ke Nova dan Nova menangkap bola tersebut. Ya, mulai. Nah, Nana, sekarang apa yang dilakukan oleh Reva? Melempar bola, ya. Jadi bola yang mulanya diam menjadi bergerak. Bola awalnya dia menjadi bergerak setelah dilakukan gaya oleh Reva. Gaya apa yang dilakukan oleh Reva barusan? Gaya otot, sebab dia melempar menggunakan otot atau tenaga. Kalau tidak menggunakan tenaga, apa yang terjadi? Gayanya adalah nol. Ya, terima kasih untuk Nova dan Reva. Bila kasih tepuk tangan. Sekarang pertanyaannya, apakah bisa gaya berjumlah 0? Bisa? Bisa. Ayo coba kita melakukan percobaan. Bapak minta 2 orang untuk maju ke depan, yaitu si Taufik dengan Rahudi. Bapak minta Rahudi dan Taufik mendorong meja ke arah yang berlawanan. Ya, dorong dengan sekuat tenaga. Ya, siap? Iya. Ya, Bapak itu 1, 2, 3. Stop. Apa yang terjadi? Usia mejanya tetap di meja, tidak berubah tempat maupun tidak bergerak, dia tetap diam. Itu yang dinamakan dengan gaya berubah. Jadi itulah materi yang kita pelajari, yaitu mengenai tentang gaya. Jadi pengertian dari gaya adalah suatu berupa dorongan maupun tarikan sehingga dapat menyebabkan benda itu bergerak. Gaya juga bisa menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya pada saat Reva mendorong atau melempar bola. Kalian melihat orang bermain kasti atau bermain kasti? Nah, apa yang mereka lakukan? Iya, si kawan melempar bola ke arah kita. Terus
kita memukul bola ke arah yang ke arah depan, ya, sehingga bola tersebut akan berubah arah. Bolanya dilempar ke kanan, terus kita pukul ke depan, arahnya berubah, ya. Terus gaya juga menyebabkan benda itu bergerak lebih cepat. Contohnya pada saat kalian dari rumah ke sekolah, kalian berangkat dari rumah jam 6.50, sedangkan jarak tempuhnya 15 menit. Apa yang kalian lakukan? Menambah kecepatan. Pernah nggak kalian memegang plastisine? Jika kalian ingin membentuknya, apa yang kalian lakukan? Kalian tekan, itu yang disebut dengan gaya dapat merubah benda. Jadi untuk menambah wawasan kalian, untuk menambah motivasi kalian, Bapak ingin menaikkan video pembelajaran tentang gaya dan badminton. Jadi Bapak ingin kalian menyaksikan video tersebut dengan baik, dengan fokus, ya. Jika ada hal-hal yang penting sebaiknya dicatat. Dan juga setelah Bapak tayangkan video, kita akan melakukan tanya jawab. Bisa ya? Bisa. Sekarang siapkan alat tulisnya. Pembahasan bab 4, gerak dan gaya dengan konsep gaya. Tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai setelah belajar materi ini adalah dapat: 1. Mendeskripsikan konsep kelembaban dan keseluruhan gaya. 2. Menyebutkan macam-macam gaya. 3. Menunjukkan pembuktian hukum melalui percobaan sederhana yang menarik. Lalu anak-anak simak video ini hingga selesai ya. Pengertian gaya: sebuah benda yang bebas bergerak akan bergerak jika ada gaya yang bekerja padanya. Gaya itu bisa berupa dorongan, tarikan, ataupun dirang pada suatu benda. Jadi, gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Tidak hanya itu, gaya juga dapat menyebabkan perubahan arah, bentuk dan kecepatan semua benda. Apakah gaya dapat menilai mol? Jawabannya, iya. Sebagai contoh, dorongan sebuah meja ke salah satu arah. Kemudian minta salah seorang teman kalian untuk mendorong dari arah yang berlawanan. Kalian dapat saling mendorong sebuah tenaga. Apakah meja tersebut tetap diam saja di posisinya? Jika ya, maka benda tersebut memiliki nilai gaya sebesar 0. Apakah paduan atau resultan gaya itu? Gaya dapat merubah arah gerak, maka gaya termasuk besaran vektor. Kalian dapat melukiskan gaya yang bekerja pada meja tersebut di atas melalui dua garis yang saling berlawanan. Jadi resultan gaya atau paduan gaya adalah besar gabungan semua gaya yang bekerja pada semua benda. Resultan gaya ada yang berlawanan arah dan ada yang searah. Arah resultan untuk kasus gaya pada meja yang mendorong berlawanan adalah total semua gaya yang saling berlawanan. Sehingga resultan kedua gaya tersebut adalah F sama dengan F1 tambah minus F2, karena minus menunjukkan gaya berlawanan arah. Pada gaya yang searah, jika gaya-gaya yang segaris dan searah lebih dari 1, maka besar resultan gaya-gaya tersebut adalah jumlah semua gaya itu. Dapat dituliskan dengan persamaan F sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Baik, kita lihat contoh soalnya. Dua orang anak mendorong sebuah lemari dengan gaya searah masing-masing 25 Newton dan 32 Newton. Berapakah resultan gaya kedua anak tersebut? Sekarang ada pertanyaan. Coba kalian itu berapa sih jumlah resultan pada kedua anak tersebut? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Pertanyaannya, dua orang anak mendorong sebuah lemari dengan gaya masing-masing 25 dan 32. Berapakah resultan kedua anak tersebut? Tunjuk tangan yang bisa. Ya, sudah. Berapa? 50. Ya, benar ya. Jawabannya adalah 50. Ini contoh soal ini merupakan searah, sehingga F1 ditambah F2. Macam-macam gaya, ada berbagai macam gaya yang dapat langsung kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, gaya otot, gaya pegas, gaya magnet, gaya mesin.
suatu bunyi, pada saat kalian menurun meja, kalian akan merasakan sedikit getaran dan terdengar bunyi. Getaran dan bunyi yang terjadi adalah akibat dari gaya gesek yang muncul antara kaki meja dan lantai. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah berat benda. Gaya gesek dapat dipengaruhi oleh perkembangan permukaan benda dan berat benda, tetapi tidak dipengaruhi oleh permukaan benda. Kenapa ketika mendorong benda pertama kali terasa lebih berat dibandingkan dengan ketika mendorong saat benda sudah mulai bergerak? Hal ini karena adanya gaya gesek statis dan kinetis dari sebuah benda. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang terjadi pada saat benda belum bergerak sama sekali. Sedangkan gaya gesek yang terjadi setelah benda bergerak disebut gaya gesek kinetis. Jadi pada saat meja kayu yang ditarik belum bergerak, gaya gesek yang timbul adalah gaya gesek statis. Setelah meja kayu bergerak, antara meja kayu dengan permukaan lantai atau kaca pertama ada gaya gesek, yaitu gaya gesek kinetis. Apakah gaya gesek menguntungkan? Ya, gaya gesek menguntungkan bagi manusia. Contohnya, sepatu dan sandal dari bahan karet yang tidak licin jika dipakai akan menahan pemakainya untuk tidak terpeleset. Kemudian, ban mobil, ban sepeda motor dibuat dari karet keras dan bentuknya dipisah sehingga akan memperbesar gaya gesek antara ban dengan jalan raya untuk mempercepat laju kendaraan. Apakah ada gaya gesek yang merugikan? Iya, gaya gesek dapat menimbulkan kerugian. Di antaranya adalah gear dan rantai pada sepeda motor yang sering bergesekan. Gesekan yang lama akan membuat aus dan rusak. Usaha untuk mengurangi gesekan yang terjadi dapat dilakukan dengan memberikan oli sebagai peluncur antar permukaan. Adakah hukum yang melandasi gaya terhadap benda? Ada, namanya hukum Newton. Hukum Newton dirumuskan pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1606 oleh seorang ilmuwan bernama Isaac Newton. Newton menjelaskan bagaimana keseimbangan gaya mempengaruhi pergerakan suatu bentuk. Hukum Newton tentang gerak ada 3, yaitu hukum 1, 2, dan 3 Newton. Yuk, kita bahas. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, bila resultan atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda bernilai 0. Apa tidak ada gaya yang bekerja sama sekali pada benda? Benda itu akan diam selamanya atau tidak bergerak, atau akan bergerak terus beraturan dengan kecepatan tetap. Hukum 1 Newton biasa juga disebut dengan hukum inersia atau kelembaban. Hukum ini berbicara tentang proses inersia atau kelembaban benda atau dikenal juga sebagai sikap pemanasan benda untuk merubah posisinya. Contohnya, saat mengendarai motor atau mobil, badan kita akan terdorong ke belakang ketika motor digas, dan cenderung terdorong ke depan ketika motor tiba-tiba direm. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan sebuah benda sebanding dengan gaya yang diberikan pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatan sama dengan arah gaya itu. Hal ini dirumuskan dengan persamaan. F sama dengan M. Lihat, di mana M adalah gaya, satuannya Newton, M adalah massa benda, satuan kilogram. Dan A adalah percepatan gerak benda, satuan meter per sekon pangkat 2. Harus diingat bahwa pada hukum Newton ini, besar massa mempengaruhi besar percepatan dan gaya yang diberikan. Kita lihat contoh soal, mobil bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon pangkat 2. Di sini ada soal hukum Newton 2. Ini soal mobil bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon kuadrat jika massa mobil 1.500 kg, hitunglah besar gaya yang bekerja pada mobil tersebut. Ada yang bisa menjawab? Berapa jawabannya? Silakan hitung. Masih ingat rumusnya apa? Iya. Sama dengan massa dikali percepatan. Ya, siapa yang bisa angkat tangan? Ya, yang bisa angkat tangan. Iya, Chandra. Berdiri Chandra. Berapa jawabannya Chandra? 6.000. Apa satuannya? Gaya satuannya 6.000 Newton. Ya, benar kan 6.000 Newton? Kenapa? Sebab masanya berapa? 1.500 dikali kecepatannya berapa? Apa? 1.500 dikali 4, hasilnya adalah 6.000 Newton. Ya, terima kasih Chandra. Massa diketahui untuk menghitung seberapa besar percepatan sebuah benda. Hukum 3 Newton. Hukum ini biasa disebut sebagai hukum aksi-reaksi. Hukum 3 Newton berbunyi, untuk setiap aksi akan ada reaksi yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Perlu ditekankan bahwa gaya aksi dan gaya reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Jika benda pertama melakukan gaya pada benda kedua atau gaya aksi, maka benda kedua melakukan gaya yang sama besar pada benda pertama tetapi arahnya berlawanan atau gaya reaksi. Sebagai contoh, kaki kita yang merasakan sakit saat menekan pintu, karena pintu memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke kaki kita. Dapat pula kita
jaminan pada peluncuran roket, pesawat ulang-alik memberikan gaya penolak dan gaya reaksinya kesannya sama akan mendorong roket ke atas. Jadi kesimpulannya, gaya dan gerak saling berhubungan karena gerak merupakan akibat dari gaya. Pergerakan suatu benda bergantung pada keseimbangan gaya-gaya yang bekerja padanya. Demikianlah video pembelajaran kali ini tentang konsep. Sekarang kalian sudah menyaksikan video tersebut. Bagaimana tanggapan kalian tentang video pembelajaran yang barusan telah kalian saksikan? Menarik atau tidak? Menarik. Mudah dimengerti atau tidak? Mudah. Ya, artinya tadi ada soal kalian bisa menjawabnya ya. Nah, sekarang sesuai kesepakatannya setelah menyaksikan video kita akan melakukan tanya jawab. Ya, kita akan melakukan tanya jawab. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan gaya itu? Yang bisa jawab? Coba? Iya. Ya, gaya adalah suatu bagian perturunan yang dapat membuat benda itu bisa bergerak. Resultan, apa itu resultan? Resultan gaya yang apa? Iya, besar gabungan gaya yang bekerja pada suatu benda. Apa saja macam-macam dari gaya? Ayo, yang bisa ditanya. Macam-macam gaya. Ada berapa jenis gaya? Berapa macam gaya? Ada 6. Yang pertama apa? Gaya yang kedua. Gaya bias. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Gaya listrik. Yang keenam. Gaya magnetik. Ya, bisa dipahami ya. Nah, berbicara tentang gaya geser, ternyata di sini seperti itu tadi gaya geser itu ada dua jenis, ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Ya. Oke, baiklah, setelah kalian menyaksikan video, Bapak akan membagikan tugas dalam bentuk KBD. Nanti kalian akan duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang telah Bapak tentukan kemarin. Ayo, sekarang untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Sekarang kita ajukan KBD-nya. Ini dibantu soalnya. Sekarang Bapak akan memberikan kesempatan untuk mencari sumber referensi, informasi dari LKS maupun lainnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Dan mulai sekarang dikerjakan LKPD. Sudah selesai. Kelompok 5 sudah selesai. Sudah, nanti sisa satu kelompok belum selesai. Ini kelompok 3. Baiklah, nanti kalau sudah selesai semuanya, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Sekarang kita akan mulai presentasi. Ya, presentasi mulai dari kelompok 1. Maju ke depan mempresentasikan. Kelompok lain boleh memberikan tanggapan, saran, ya, maupun pertanyaan kepada kelompok yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 1. Jadinya hari ini kami akan mempresentasikan hasil lembar kerja LKPD kami. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu rupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak, menyebabkan perubahan arah, bentuk, dan kecepatan sebuah benda. Apa yang terjadi pada benda tersebut? Seorang pemain bola sedang menahan bola. Apa saja akibat yang disebabkan oleh gaya? Benda dapat menyebabkan benda bergerak, menyebabkan perubahan arah, bentuk, dan kecepatan sebuah benda.
Baik, dari sekian presentasi yang telah kami sampaikan, apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Mereka yang ingin bertanya? Ingin bertanya enggak? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akhiri dengan mengucapkan panggilan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai kepada hasil dari diskusi kalian dari Bapak ke depan. Jadi hasilnya Pak bagian dari gaya, maksud gaya itu bagian atau dorongan, menunjukkan gaya itu bisa berubah atau bergerak. Terus ada gaya juga bisa menunjukkan arah gerak berbeda yang juga tidak terjadi bergerak. Dan juga ada gaya gesek yang menentukan menentukan mobil. Kemudian ada dua buktinya kan? Resultan adalah gaya yang bekerja pada tingkat nilai 0. Iya, gaya berjumlah. Tuh, kalau untung dua itu bunyinya. Kecepatan sebuah benda sengaja dengan gaya yang menunjukkan pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masing kebalik. Berbanding kebalik dengan masalah benda itu. Kita sekarang melakukan percobaan, kembali ke tempat masing-masing dan akan membagikan tes formatif kepada masing-masing siswa. Ya. Nah, jadi sekarang kesimpulan dari pembelajaran kita ini yaitu resultan gaya adalah jumlah atau gabungan kedua benda tersebut. Setelah itu macam-macam gaya, antaranya ada gaya motor, gaya balik, gaya pegas, gaya gesek, gaya gesek itu terjadi secara statis maupun sinetis. Paham? Oke. Kalau sudah paham, maka akan memberikan tes atau evaluasi soal formatif ya, ditanyakan masing-masing. Ya, dibaca baik-baik soalnya, kerjakan yang benar. Bangga soal yang terlebih dahulu. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, dibuka. Sudah selesai semua ya? Masih ada yang belum? Ya, dari kumpulan semuanya? Jadi pembelajaran kita hari ini sesuai dengan tujuan kita bisa memahami tentang gaya dan hukum nih. Sekarang kita salah satu siswa untuk memberikan refleksi. Ya, siapa yang mau? Iya, berdiri. Saya sangat senang pada pembelajaran hari ini karena dari tahun kami membaca yang mudah memiliki kesempatan untuk membaca pendapat dan ide dan mengembangkan berbagai sehingga proses pembelajaran menjadi terus sehingga menjadi ini selalu diharapkan sehingga menjadi hasil. Iya, kita kasih tahu kepada untuk pembelajaran berikutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang atau mengerjakan soal tentang resultan gaya, tentang hukum Newton, ya. Jadi kalian harapkan untuk rajin membaca bukunya untuk belajar agar bisa nanti memberikan soal di pertemuan selanjutnya. Ya, baik, baiklah cukup sekian dulu pertemuan kita. Bapak ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.